Bab 5846. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Tan tertawa dan berkata, saya masih bisa mempercayai penglihatan Anda, bocah Tian Yuan, lelaki tua Sikong, dan tulang lama saya. Saat ini, saya hanya bisa melihatnya. Mendengar ini, Mu Xiaotian tidak tahan untuk berkata, jika jalan Muyun berhasil, kamu mungkin tidak akan mati. Itu saja, Pak Tua, aku sudah hidup sampai titik ini, itu sudah cukup. Aku tidak mau untuk menjadi abadi, saya hanya berharap dunia baru tidak akan hancur. Bagaimanapun, miliaran makhluk hidup tidak dapat dibunuh karena keegoisan seseorang atau beberapa orang yang terus-menerus menderita. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilepaskan oleh orang tua ini. Aku tahu, Mu Xiaotian berkata, aku pasti akan melindungi klan naga ilahi leluhur surgawi. Tian Tan tertawa dan berkata, itu saja yang aku khawatir tentang. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Keduanya berdiri di puncak gunung, melihat sekeliling, dan untuk sesaat, mereka terdiam. Dunia bodi sejenak. Pada saat ini, Muyun putus asa. Sejak dia menginjakkan kaki di dunia bodhisattva ini, dia belum melihat apa yang disebut harta surga dan bumi, melainkan aliran binatang buas yang tak ada habisnya hampir menelannya. Oleh binatang buas itu, dan dimurnikan dalam cairan lambungnya, hampir berubah menjadi kotoran. Tapi, di bawah perkelahian dan tabrakan yang terus-menerus, Muyun tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sampai sekarang, Muyun bahkan bertanya-tanya apakah ibunya berbohong mungkinkah. Ini tanah aneh yang ditemui Tuan Sikong saat itu, membantunya berkultivasi menjadi tanah tak surgawi. Hanya saja, saat ini, setiap hari tidak bekerja, dan bumi tidak merespons. Saraf, tegang sepanjang waktu. Bodi berada di dunia untuk sementara waktu, dan Muyun bertarung setiap hari. Di dunia baru, kekuatan semua pihak, pejuang dari semua pihak, perkembangan, latihan, kehidupan tampaknya menjadi seperti itu, sama, namun tampaknya selalu berubah. Pembagian pertempuran yang semakin jelas telah muncul di hadapan semua orang. Dunia timur, dunia barat, dunia Zongtian, kekuatan-kekuatan teratas, dan tokoh-tokoh terkemuka semakin sering dikirim. Setiap orang diselimuti bayangan. Baru puluhan ribu tahun berlalu sejak penggabungan dunia baru. Mungkinkah perang kehancuran baru akan dimulai lagi? Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Yang lemah hanya bisa menerimanya. Yang kuat masih punya pilihan. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap, sikap semua pihak menjadi ambigu, tapi tidak ada pertempuran besar di dunia baru. Sebaliknya, di berbagai dunia dan alam, para mantan penguasa itu mulai membereskan masalah internal. Dunia 10 Hukum, Kaisar 10 Hukum, Shen Xuanling, kembali, dan Shen Xuan Tianfu keluar dari alam 10 Hukum, dan mendapatkan kembali kendali atas dunia 10 Hukum. Xia Jiangyao dan Yuan Qingyu, utusan Zuo Xuan dan Yu Xuan dari Shen Xuan Tianfu, sering muncul di berbagai belahan dunia 10 Hukum, membersihkan orang-orang dengan hati yang aneh. Di dunia Qingqiao, Gu Beichen, Kaisar Dewa Qingqiao, akhirnya muncul ketika dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Di dalam dan di luar klan Gu kuno, semuanya berkembang pesat. Tapi Gu Beichen mencintai putrinya, tapi masih belum ada kabar. Dunia hukuman surga, orang-orang tua di paviliun hukuman surga, muncul satu persatu. Hanya saja Kaisar Dewa Hukuman Surgawi tidak tahu kemana dia pergi. Setiap dunia sedang berubah. Begitu tokoh-tokoh kuat muncul kembali di mata publik. Dalam sekejap mata, 6.000 tahun telah berlalu. 6.000 tahun ini merupakan 6.000 tahun paling damai di dunia baru sejauh ini. Banyak tokoh puncak di dunia besar yang bangkit satu demi satu, namun tidak menimbulkan masalah. Sepertinya semua orang sedang menunggu kesempatan yang cocok. Tapi peluang apa ini, tidak ada yang tahu. Dunia bodi sejenak, sosok Muyun turun dari langit, dengan keras, sosok setinggi beberapa ribu kaki, seperti gunung raksasa, turun dari langit. Itu adalah gorila yang kekar dan menakutkan, dengan bulu di sekujur tubuhnya, keras dan menakutkan. Tapi saat ini, dia mati di tangan Muyun. Pada saat ini, Muyun dalam keadaan tertekan, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang bisa tercium dari jarak jauh. Dalam sekejap mata, 6.000 tahun. 6.000 tahun penuh. Tidak ada yang tahu bagaimana Muyun hidup selama 6.000 tahun ini.
Awalnya Muyun pingsan, namun kemudian Muyun menerima takdirnya, berjuang siang dan malam, sarafnya tegang, dan ia tidak pernah melepaskannya. Bisa sekarang, Muyun akhirnya bisa bernapas lega. Sejauh ini, di dunia bodhisattva yang luas ini, semua binatang buas yang ada telah mati semuanya. Hitung secara detail, ada total 132.765.413 binatang buas. Muyun membunuh setidaknya 10 binatang setiap hari. Kemarahan seperti ini benar-benar membuat putus asa. Hanya saja, setelah 6.000 tahun bertarung, Muyun telah mencapai puncak penguasa Tao dan Raja Sejati dari 5 tingkat awal alam Kaisar Daotian. KPI Delta NU5.net. Hanya satu langkah lagi, pencapaian dewa-dewa abadi. 6.000 tahun, nyatanya, kemajuan seperti itu dianggap tidak cepat. Memang benar kekuatan langit dan bumi di sini cukup mandul. Tapi Muyun cukup puas dengan ini. Meskipun peningkatan ranahnya tidak cepat, setiap langkah peningkatannya dilebih-lebihkan. Ketika binatang buas terakhir mati di samping Muyun, Muyun berdiri dan membuka tangannya. Sudah berakhir. Dengan gumaman, Muyun merosot ke tanah, dan saraf tegang di sekujur tubuhnya berangsur-angsur mengendur. Tapi saat ini, di dunia sekitarnya, di bawah kegelapan, awan gelap tampak surut, dan sinar matahari menyinari Muyun, Owe, KPAJ Delta HUPSILON.net. Kemudian, seluruh alam bodhisattva diterangi oleh matahari, dan di tengah gelombang sinar cahaya, nafas hangat mengalir ke tubuh Muyun. Muyun menatap ke langit dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, di ruang kosong 10.000 li itu, sesosok tubuh perlahan mengembun. Sosok itu murni terdiri dari potongan-potongan awan putih yang berkumpul, melepaskan kilau yang tak ada habisnya. Hingga akhirnya, sosok tersebut semakin jelas terlihat, membentuk seorang pemuda yang terlihat sangat muda namun telah mengalami banyak perubahan. Pria muda itu mengenakan jubah emas yang dijalin, dengan kepala telanjang, berdiri di sana, menatap Muyun sambil tersenyum. Muyun pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Tuan Sikong. Muyun segera berdiri dengan ekspresi tenang. Namun, Master Sikong yang bertubuh besar berjalan turun dari ketinggian, sosoknya berangsur-angsur menyusut, dan wajahnya berangsur-angsur menua, hingga akhirnya, ketika ia sampai di depan Muyun, ia berubah menjadi seorang lelaki tua yang sepertinya sedang sekarat. Tuan Sikong. Muyun menangkupkan tangannya, dengan ekspresi rendah hati. Setelah koma yang tak ada habisnya, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru silahkan download aplikasi Star Reading, dan baca chapter terbaru gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi novel membaca bintang telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku, sendiri, kok tidak ada luka sama sekali. Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Download aplikasi Star Reading dan baca konten chapter terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu. Judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang.
Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan, Amitabha. Master Sikong mengatupkan kedua tangannya, memandang Muyun, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Anda telah sampai sejauh ini, yang benar-benar mengejutkan saya. Saya pernah bertanya kepada Mu Xiaotian apakah dia bisa melakukannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia percaya pada keturunannya. Selain itu, saya tidak punya pilihan lain. Sekarang tampaknya sangat tidak adil bagi Mu Xiaotian untuk tidak menjadi kaisar ilahi. Dia, visinya tidak pernah seburuk ini." Muyun membungkukkan badannya. Guru Sikong berkata lagi, "Anda pasti memiliki banyak teka-teki di hati Anda. Saya mungkin menjawab beberapa di antaranya untuk Anda, tetapi ini belum semuanya. Ikut denganku." Tuan Sikong tersenyum dan berjalan ke depan. Muyun mengikuti di belakang Tuan Sikong. Sebelum era prasejarah, dunia tidak terbatas, ras manusia lemah, dan ras binatang sangat kuat. Li Changlan, Mu Futu, Ye Changjin dan lainnya bangkit selangkah demi selangkah antara langit dan bumi, menciptakan seni bela diri, dan menjadi kaisar dewa. Tidak ada batasan, Muyun berkata dengan malu-malu. Tuan Sikong, Ye Changjin adalah. Oh, dia adalah kepala keluarga Ye, pendiri keluarga Ye kuno, dan keluarga Ye adalah keluarga tertua dan terkuat di dunia, seluruh alam semesta. Muyun mengangguk. Guru Sikong melanjutkan, Ye Changjin tidak menjadi kaisar dewa, tetapi tidak satu pun dari 18 kaisar dewa sepanjang zaman yang akan menyinggung Tuan Ye Changjin ini. Saat itu, bencana Yuan sepertinya adalah pertarungan antara 18 kaisar dewa yang dipimpin oleh Li Changlan dan Mu Futu. Namun pada analisa terakhir, hal itu bercampur dengan beberapa hal lain, yang melibatkan rahasia Li Changlan, dan rahasia ini, kami tidak tahu. Sebenarnya, saat ini, tidak ada rahasia di antara para kaisar Dewa Agung, tapi rahasia Li Changlan yang tidak diketahui membuat orang ketakutan. Dulu, ketika perang pecah, kedua belah pihak kalah, dan tak satu pun dari mereka menang. Belakangan, ada 9 kehidupan putra surga. Agaknya, ini adalah pukulan punggung Li Changlan, yang dipersiapkan untuk era sekarang. Kakekmu Ye Xiaoyao menyerahkan nyawanya untuk ini, dan menjadi kaisar 9 kehidupan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sekarang, nasib ada di tanganmu, dan waktu yang ditunggu-tunggu Li Changlan mungkin telah tiba. Oleh karena itu, pasti akan ada pertempuran kedua untuk menghancurkan dunia. Li Changlan, Mu Futu, dan satu sama lain tidak akan pernah menyerah. Dan aku, Mu Xiaotian, Lin Tianyuan dan yang lainnya hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan Li Changlan untuk menghentikannya atau membantunya, jadi kami memilihmu. Bukannya kami memilihmu, tapi dunia memilihmu. Muyun tampak serius dan mendengarkan dengan tenang. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat kami yakini adalah Li Changlan membutuhkanmu, jadi dia pasti tidak akan membiarkanmu mati, setidaknya saat ini, dia tidak akan membiarkanmu mati. Sedangkan bagimu, kamu perlu menggunakan ini untuk melakukan apa saja antara Li Changlan dan Mu Futu. Mata Muyun agak berhati-hati. Adapun apa yang harus dilakukan, apakah membantu Li Changlan menguasai dunia baru, atau membantu Mu Futu mengalahkan Li Changlan, atau menjadi kaisar dewa dan membunuh mereka berdua, tidak ada di antara kita yang mengetahui hal ini, dan kita tidak bisa melakukannya untukmu pilih. Muyun tersenyum canggung. Membunuh 2 orang, saya khawatir ini akan sulit. Jangan berpikir kamu tidak bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Lin Tianyuan percaya padamu. Mu Xiaotian percaya padamu. Ye Yunlan dan Ye Liuli semua percaya padamu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya itu juga. Begitu kata-kata ini keluar, Muyun berkata dengan sungguh-sungguh, junior ini mengerti. Tuan Sikong mengangguk pelan, dan dari perkataan ayah, ibu, dan Tuan Sikong, suasana hati Muyun berangsur-angsur menjadi berat. Dia bisa merasakan bahwa segala sesuatu sepertinya tidak dapat dipisahkan darinya. Muyun tidak tahu apakah dia bisa memikul tanggung jawab seperti itu, tapi dia harus melakukannya. Keduanya melanjutkan. Master Sikong berkata perlahan, pertarungan 6.000 tahun bukan untuk meningkatkan wilayahmu, tetapi untuk menenangkan pikiranmu. Kamu mungkin tidak merasakan apapun sekarang, tetapi langkah selanjutnya adalah hal yang paling penting, hilang. Berikutnya, itu benar, Sikong memandang Muyun,
dan berkata dengan ekspresi serius, karena takdirmu sendiri, jika kamu mendapatkan warisan orang lain, kamu pasti akan dapat mengerahkan 120 poin kekuatan. Tetapi karena nasib Kaisar 9 kehidupan ditambahkan padamu, kamu tidak dapat menerima warisan orang lain. Mu Yun mengangguk. Oleh karena itu, warisanku bukan untuk diberikan kepadamu secara langsung, tetapi untuk diajarkan kepadamu. Guru Sikong berkata dengan tenang, dalam hidup saya telah bertindak ekstrim dan dipuji sebagai salah satu dari 10 orang yang tidak memiliki surga. Metode yang saya andalkan tidak lebih dari 2 seni magis, mantra Ming Agung 6 karakter, dan hukum kebijaksanaan hebat. Selanjutnya, kamu harus mempelajari 2 seni dewa ini, dan membuatnya lebih baik dari biru. Mu Yun memandang Tuan Sikong dengan ekspresi serius. Mampu mengajarinya pengetahuan unik yang dimilikinya melampaui apa yang dapat dilakukan oleh pikiran biasa. Kaisar ilahi lebih kuat dari prajurit di semua tingkatan karena kekuatannya yang besar. Dan 10 orang tanpa surga lebih kuat dari tokoh alam dewa tanpa surga lainnya. Yang pertama adalah mereka cukup kuat, dan yang lainnya adalah bahwa 10 orang tanpa surga semuanya memiliki metodenya sendiri. 2 gerbang Dharma Master Sikong yang paling populer adalah Prajna Dharma Agung dan Mantra Ming Agung 6 suku kata. Sikong memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berpikir betapa kabur dan misteriusnya, masih ada kesenjangan besar antara metode kami dan metode Kaisar Dewa. Belum dipelajari, kamu akan mengerti di masa depan, kamu juga harus menempuh jalan hukummu sendiri. Ekspresi Mu Yun membeku, selama ini ilmu bela diri yang ia latih semuanya diciptakan oleh para resi. Kalau soal penemuan, dia memang sedang mempelajari 3 jurus ilmu pedang. Rakyat jelata memotong. Potong Qian Kun. Semua roh terpotong. Hanya saja ketiga jenis kekuatan tersebut kini tampaknya belum cukup kuat. Selain itu adalah 12 mantra yang diperoleh dari Samsara Tianmen. Tapi, itu tidak saya ciptakan sendiri. Sikong sepertinya melihat apa yang dipikirkan Mu Yun, dan segera berkata sambil tersenyum, jangan meragukan dirimu sendiri. Akan ada hari seperti itu, bahkan jika kamu merasa hadiahnya tidak cukup, selama kamu berusaha sekuat tenaga. Baiklah, kamu akan mempunyai caramu sendiri. Saat kamu menemukan jalanmu sendiri di masa depan, kamu akan tahu apa saja 10 orang tak bertuhan teratas itu dan mengapa mereka lebih kuat dari orang tak bertuhan lainnya. Mu Yun mengangguk. Keduanya berjalan keluar selangkah demi selangkah hingga akhirnya, mereka sampai di ujung dunia yang luas ini. Di ujung dunia, sebuah piringan batu giok besar dengan lebar dan tinggi yang tidak diketahui terletak di depannya. Itu di sini. Guru Sikong berkata, di sini, saya akan menjelaskan kepada Anda misteri mantra 6 karakter dan Prajna Dharma Agung. Setelah itu, Anda hanya perlu duduk di depan piringan giok jalan surgawi ini dan bermeditasi untuk menyadarinya. Jika dipahami dalam 1 tahun, maka dapat selesai dalam 1 tahun, jika perlu 10.000 tahun untuk memahaminya, maka akan selesai dalam 10.000 tahun. Mu Yun berkata dengan heran, bagaimana jika kamu tidak dapat memahaminya selama sisa hidupmu? Tuan Sikong berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu kamu akan tinggal di sini selama sisa hidupmu, dan kamu tidak perlu keluar. Jika kamu tidak bisa menguasai Prajna Dharma Agung dan mantra 6 suku kata, maka jika kamu keluar, kamu akan mati, lalu apa gunanya? Untuk sesaat, Mu Yun terdiam. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mengajari Anda mantra 6 karakter dan metode Prajna Agung satu persatu. Hanya saja Anda bisa mempelajari bentuk kedua metode ini, tetapi sayang sekali sulit untuk mempelajari arti dari kedua metode tersebut. Saya membutuhkan Anda di sini. Jika Anda memahaminya di depan tembok, jika Anda tidak memahaminya, maka kedua metode ini tidak akan benar-benar memberi Anda transformasi tertinggi. Petik 2. Mantra 6 karakter didasarkan pada 6 karakter Om, Ma, Ne, Ba, Mi, dan Ham. Ke-6 karakter ini, masing-masing karakter, memiliki energi tertinggi dan sangat kuat. Metode Prajna Agung didasarkan pada 3 gerakan, telapak Wuxiang Agung, tinju gajah besar, dan Buddha Agung tanpa batas. Adapun ketiga wujud ini, masing-masing wujud mempunyai ribuan perubahan, dan satu wujud selalu berubah, dan semua perubahan ada dalam satu. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk pelan. Dalam 6.000 tahun terakhir, Anda seharusnya memahami bahwa alam Daois sebagian besar didasarkan pada hukum toleransi, dan alam Raja Sejati Daois sebagian besar didasarkan pada hukum kontrol. Tahap awal
Tahap tengah, tahap-tahap akhir, puncak, penyempurnaan, yang disebut 6 tahap batas lapisan Dzogchen, sebenarnya. Pada akhirnya, bersatu berarti memuat hukum dan mengendalikan hukum. Dari Daozu Zenjun Dzogchen, Anda seharusnya merasakan kekuatan hukum dengan sangat jelas. Mu Yun mengangguk lagi. Guru dewa itu abadi, kenapa tidak? Karena level guru dewa adalah memadatkan ortodoksi, dan ortodoksi didasarkan pada hukum. Di dunia ini, Anda memiliki hukum dan memadatkan ortodoksi Anda sendiri. Inilah guru dewa. Guru Sikong menceritakannya perlahan, dan Mu Yun juga mendengarkan dengan cermat langkah demi langkah. Saat ini, takdirmu masih belum lebih dari 40, kan? Ya, Master Sikong mengangguk lagi dan berkata, karena itu masalahnya, selanjutnya kita perlu melihat keberuntunganmu. Saya duduk di depan tembok ini selama 99.000 tahun penuh sebelum saya mendapatkan pikiran saya. Pada saat itu, saya sudah berada di alam dewa yang tidak bertuhan. Hanya setelah saya mendapatkan pikiran saya barulah saya masuk dalam 10 besar dewa yang tidak bertuhan dewa, salah satu dari. Jika Dao Kaisar Ilahi terbagi menjadi 100 mil, maka Kaisar Ilahi pasti telah keluar dari ujung 100 mil, alam tanpa dewa berjarak dari 1 mil hingga 99 mil, dan alam tanpa surga adalah mil terakhir dari 99 hingga 100 mil. Justru mil terakhir inilah yang paling penting. Mendengar ini, Mu Yun mengingatnya. Dulu, kamu, selangkah demi selangkah dari Daozu ke Daodi, sebenarnya adalah penempaan hatimu, sebaliknya, dengan kemampuan ayah dan ibumu, kamu tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliaran di luar. Sekarang Sing-Sing Anda telah dipastikan, saya pikir jalan di depan akan sulit, tetapi tidak akan terlalu sulit. Mu Yun memandang Guru Sikong, menangkupkan tangannya dan berkata, pengabdian guru, junior ini akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Master Sikong tersenyum pahit, dan melanjutkan, nasib Anda tidak terkalahkan di dunia, tetapi Anda mungkin tidak dapat mengendalikan situasi. Faktanya, jika Anda tidak menekan Kaisar 9 takdir, tetapi berintegrasi, mungkin akan ada dunia yang berbeda. Bukan penindasan, tapi fusi. Untuk sesaat, Mu Yun merasa takjub. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang nasib Kaisar 9 takdir. Ini hanya pendapat pribadi saya. Bagaimana Anda ingin melakukannya bergantung sepenuhnya pada diri Anda sendiri. Mu Yun mengangguk setelah mendengar ini. Ingat, mungkin tidak sulit bagimu untuk menjadi Kaisar Ilahi, tetapi jika kamu ingin menjadi Kaisar Ilahi, melampaui Li Changlan dan Mu Futu, itu sangat sulit. Ingat, semuanya tidak dapat dipisahkan dari Tao. Kamu punya caramu sendiri. Ya, Mu Yun sekali lagi membungkuk hormat. Ayo mulai. Tuan Sikong tidak berkata apa-apa lagi, dia melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan melonjak di telapak tangannya. Saat berikutnya, Mu Yun hanya merasakan waktu di sekitarnya berubah, dan semuanya secara bertahap kabur dan runtuh. Boom! Raungan rendah bergema tanpa henti. Dalam sekejap, sosok Sikong seperti Buddha raksasa, berdiri di antara alam semesta berbintang yang luas dan tak terbatas. Segera setelah itu, terdengar suara menderu, lapis demi lapis. Saat suara gemuruh terus terdengar, atmosfer yang berdebar-debar lebih kuat dari ombak. Latihan selalu membosankan, selama bertahun-tahun, selalu sama, dan tidak berubah. Berdiri di antara langit dan bumi, Mu Yun memandang setiap gerakan Guru Sikong dengan ekspresi tenang. Saat ini, dunia terus berubah. Waktu juga terus berlalu. Di dunia baru, telah terjadi masa tenang selama 6.000 tahun, namun setelah masa tenang tersebut, ketidakadilan muncul di mana-mana di semua dunia dan domain, yang membuat orang cukup khawatir. Semua kaisar dewa, semua makhluk tanpa langit, ras dewa utama, dan klan kuno utama, selama bertahun-tahun, tampaknya secara samar-samar memulai aliansi vertikal periode prasejarah. Bayangan perang membayangi kepala semua orang. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun telah berlalu dengan tenang. Selama 3.000 tahun, keberadaan alam Dewa Dao ke atas. Secara alami bukanlah apa-apa, tapi bagi Mu Yun, itu sangat tersiksa. Selama 3.000 tahun, dia diajari oleh Guru Sikong siang dan malam, mantra 6 karakter Ming Agung dan metode Prajna Agung, dan semua rumus dan metode terukir di benaknya satu persatu. Dan selama 3.000 tahun, dia dengan kuat menghafal rumus-rumus ini dan tidak terus berkembang. Akhirnya ada wujudnya, tapi tidak ada niatnya.
Dan makna ini perlu dipahami sendiri. Hadapi tembokku, selanjutnya, kamu perlu pengertianmu sendiri. Sosok tinggi Tuan Sikong, tergantung di antara langit dan bumi, memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, di dunia baru saat ini, semuanya tergantung padamu. Mu Yun mengangguk. Guru Sikong tertawa dan berkata, saya sudah tua, dan keinginan seumur hidup saya adalah membuat kuil Suantian berkembang, dan sekarang saya telah mencapainya. Saya tidak punya keinginan lain. Sosok Master Sikong perlahan-lahan hancur. Pada saat ini, Mu Yun berdiri dengan hormat, lalu berlutut, dan bersujud 3 kali. Antara langit dan bumi, saat ini damai. Mu Yun tahu bahwa mungkin senior ini, salah satu dari 10 yang tak surgawi, telah benar-benar menghilang antara langit dan bumi sejak saat itu. Di dunia, tidak ada pelepasan. Secara bertahap, Mu Yun duduk bersila di tanah, di depan tembok menghadap saya, dan secara bertahap mengembangkan mantra 6 karakter dan metode Prajna Agung di dalam hatinya. Dia telah menghabiskan 9.000 tahun di sini sekarang. Dan arti selanjutnya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebenarnya, dalam 6.000 tahun sebelumnya, kecepatan naik dari Kaisar Daotian ke Dao Lord dan Raja Sejati sudah lambat. Dan selama 3.000 tahun terakhir, dia hanya fokus mempelajari mantra 6 karakter dan metode Prajna Agung, dan alamnya belum membaik. Dan kemudian, untuk memahami maknanya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun semua itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Mu Yun tidak tahu berapa banyak waktu yang akan dia habiskan, tapi saat ini, dia hanya bisa terus memahaminya dengan tenang. Mu Yun tidak tahu seperti apa dunia luar saat ini, tapi bagi dirinya sendiri, itu membosankan dan panjang. Tahun demi tahun berlalu, dan Mu Yun menghadap tembokku, tak bergerak. Seluruh tubuhnya tampak membatu, seluruh tubuhnya tertahan, dan kekuatannya tertahan. Di dunia yang sunyi ini, dia benar-benar diam. Di luar dunia Bodhisattva, dunia baru terus berubah, dan persaingan antara berbagai kekuatan terus berlangsung. Dalam sekejap mata, 9.000 tahun berlalu. Seluruh pribadi Mu Yun telah berada di dunia Bodhi selama 18.000 tahun. Selama periode 18.000 tahun ini, selain peningkatan awal kekuatan alam, tidak ada terobosan alam berikutnya. Puncak dari penguasa Tao dan Raja Sejati. Di alam ini, Mu Yun terjebak dalam waktu yang lama, 12.000 tahun penuh. Selama 12.000 tahun, 3.000 tahun ini, saya mempelajari mantra 6 karakter dan Prajna Dharma Agung, dan 9.000 tahun, dan menyadarinya dengan tenang. 9.000 tahun, sampai hari ini, tubuh Mu Yun samar-samar dipenuhi dengan suara puluhan ribu suara, bergema. Permukaan tubuhnya memancarkan kilau keemasan samar. Secara bertahap, kilau emas samar terus menyebar, dan saat kilau itu melonjak, tubuh Mu Yun, dunia berangsur-angsur terdistorsi, dan seluruh dirinya tampak berubah total pada saat ini. Perubahan aneh ini secara bertahap menyebar, memutar, dan bahkan menyebar ke seluruh alam Bodhisattva. Tiba-tiba, Mu Yun membuka matanya, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kilau emas, dan pupilnya juga berubah menjadi emas pucat, dikelilingi oleh semacam aura Buddha. Jadi begitu, melihat jati diri bukan berarti meninggalkan diri yang palsu. Yang asli dan yang salah semuanya adalah aku. Pada saat ini, Mu Yun perlahan merentangkan tangannya, dan pada saat jarinya, sebuah kata, bas muncul. Kata, Om bertahan, dan sinar cahaya mengembun, seketika berubah menjadi setinggi 1.000 kaki, langsung menghantam langit. Boom, boom, raungan yang memekakkan telinga meledak pada saat ini. Seluruh alam Bodhisattva bahkan sedikit gemetar. Tampilkan jati diri yang sebenarnya. Kumpulkan ortodoksi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ide ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Mu Yun berdiri, menghadap dindingku, dengan kilau tak berujung kembali ke tubuhnya. Kekuatan Dao-Dao melonjak dan mengalir ke tubuhnya. Saat berikutnya, Mu Yun berdiri diam, wajahnya setenang air. Namun di dalam tubuhnya, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan Dao-Dao mengalir terus-menerus, melepaskan Dao Qi yang tak tertandingi. Berkali-kali, disirami tubuh Mu Yun. Ledakan, saat ini, tubuh Mu Yun tampak seperti lautan, tak berujung dan tak berujung. Perubahan yang mengguncang bumi, perubahan pada tubuh Mu Yun. Mu Yun dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tampak seperti sebuah dunia. Di dunia, matahari terbit dan terbenam bergantian dengan cerah.
Perubahan unik pada tubuhnya membuat Muyun dengan jelas memahami ortodoksinya sendiri. Menurut Guru Sikong, dia harus menemukan jalannya sendiri. Ortodoksi tidak dapat dinyatakan dengan jelas, tetapi seperti cikal bakal Tao, yang sedang menjulang. Muyun tahu bahwa dia telah memasuki alam dewa abadi. Dan pada saat ini, Muyun dengan jelas merasakan perubahan pada kekuatannya sendiri. Seluruh kekuatan di sekujur tubuh dicurahkan ke lautan jiwa di dalam pikiran. Pada saat yang sama, di lautan jiwa, ombak bergulung, seolah memicu gelombang yang mengejutkan, tubuh yang tinggi dan tinggi terkondensasi. Kemudian, tubuh jangkung dan tinggi itu menyatu dengan jiwa dan raganya sendiri. Dalam sekejap, Muyun dengan jelas menyadari sublimasi tubuh dan jiwanya. Saya tidak tahu jalannya. Namun kekuatan bergulir di tubuhnya telah berubah total. Perubahan ini membuat Muyun dengan jelas mengalami semacam transformasi di tubuh batinnya. Ini seperti menjadi peri dari biasanya. Tidak, ini lebih ekstrim daripada transformasi dari makhluk fana menjadi abadi. Segala sesuatu tentang Muyun sendiri bersifat sublimasi. Takdir telah berubah. 40% takdir seseorang akan meningkat menjadi 60% dalam sekali jalan. Terlebih lagi, kali ini Tianzutu telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Area peta Tianzu sebelumnya memiliki radius 10 juta mil. Namun kali ini, luas peta Zutian telah berkembang hingga radius 1 juta mil. Ini adalah superposisi ratusan kali. Di peta Tianzu, pohon dunia masih setinggi 100.000 meter, tetapi di peta Tianzu dunia yang luas ini, pohon tersebut terlihat sedikit berbeda sekarang. Bahkan lebih ajaib lagi, di dunia Zutiantu, semuanya penuh vitalitas. Pan Guling kini duduk di bawah pohon kuno, penuh vitalitas. Ping Xianxian juga mulai berlatih setiap hari, dan kemajuannya sangat cepat. Ini sama saja dengan dunia lain. Perubahan terakhir, perbaikan terakhir. 18.000 tahun, dari alam Kaisar Dao Tian, melintasi alam Dewa Dao, Raja Sejati Dao Master, dan mencapai Dewa-Dewa Abadi. Apakah ini cepat? Bagi Muyun, itu tidak menyenangkan. Tapi kali ini perubahannya sangat penting bagi Muyun, dan ini sangat mengejutkan. Dewa penguasa itu abadi, 3 alam bawah, tengah, dan atas. Sekarang saya baru saja memasuki alam ini, saya dapat dianggap sebagai dewa penguasa bawah yang abadi. Muyun mengepalkan tinjunya, tapi hatinya penuh kebanggaan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun telah berlalu sejak pertempuran Changlan. Puluhan ribu tahun ini telah datang jauh-jauh dari alam dewa. Dao, sekarang, dia tidak jauh dari alam tak bertuhan, alam tak bertuhan. Hanya saja 2 langkah terakhir adalah yang tersulit. Sudah waktunya keluar, Muyun bergumam dan menjabat tangannya. Tapi saat ini, dinding di depanku tiba-tiba runtuh. Lalu ada puluhan ribu gambar, dibiaskan di depan mata Muyun. Dalam gambar, tampaknya menunjukkan kehidupan Guru Sikong. Balita yang mengoceh terlihat sangat lucu. Dan di samping anak itu, ada sekelompok orang dewasa berkumpul, tersenyum dan penuh kasih sayang. Anak-anaknya sudah besar, tetapi mereka baru berusia 3 atau 4 tahun, dan keluarga mereka harmonis dan bahagia. Namun tiba-tiba, perubahan mengejutkan terjadi. Keluarga besar itu dibantai. Dalam sekejap, anak itu menjadi yatim piatu, mengemis di jalanan, kurus kering. Setelah itu, Tong Tong bertemu dengan seorang biksu tua yang tampak kering dan kurus. Dia membawa Tong Tong bersamanya dan mencukur kepalanya. Samanera kecil itu menemani biksu tua itu hari demi hari, meminta sedekah dan tidur di reruntuhan kuil. Meskipun kehidupannya sangat sulit, Samanera kecil itu tetap tersenyum sepanjang hari. Hanya saja hari-hari tersebut tidak berlangsung lama. Suatu hari, biksu tua dan Samanera muda mengalami kecelakaan. Beku tua itu dibunuh, dan tubuhnya dipotong-potong dan disebarkan di depan Samanera kecil itu. Samanera kecil itu duduk di depan tubuh biksu tua itu, hari demi hari, benar-benar bodoh. Tapi hidup harus terus berjalan. Samanera kecil itu terus berjalan di jalan, sendirian dan sendirian, ada angin, hujan dan sinar matahari di jalan, tetapi Samanera kecil itu selalu tampak sangat kesepian. Hingga suatu hari, ada seorang wanita di samping biksu kecil itu. Itu adalah seorang wanita yang tampak sangat lincah, yang sangat ingin tahu tentang biksu muda yang sudah dewasa. Keduanya akan bertemu satu sama lain dari waktu ke waktu, dan setelah sekian lama, mereka jatuh cinta satu sama lain.
Biksu muda itu hendak meninggalkan dunia sekuler dan menghabiskan hidupnya bersama wanita muda itu. Namun di hari pernikahannya, pernikahan tersebut berlumuran darah. Tunangan biksu muda itu meninggal tepat di depan matanya. Biksu muda itu benar-benar tercengang kali ini, dia linglung, hari demi hari. Waktu berlalu hari demi hari seperti ini, biksu muda itu tidak tahu sudah berapa tahun dia bodoh, dan tiba-tiba pada hari ini, dia bertemu dengan pemuda lain. Keduanya bertemu dan sepertinya memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Berlatih bersama, ambil risiko bersama. Hingga suatu hari, di samping pemuda itu, ada seorang remaja putri tambahan. Wanita itu sangat cantik bahkan lebih menakjubkan dari peri. Bersama-sama, kami bertiga telah sering bepergian. Hingga suatu hari, pemuda dan pemudi tersebut menjadi pasangan Tao, dan biksu muda tersebut sangat bahagia. Mereka bertiga terus maju, dan prestasi mereka semakin besar. Dari sudut pandang seorang biksu muda, pemuda itu kemudian menjadi kaisar ilahi Tianyuan. Dan wanita itu menjadi kaisar dewa bulu surgawi. Di antara 18 kaisar dewa, satu-satunya pasangan. Biksu muda itu tampaknya berangsur-angsur menjadi dewasa, secara bertahap menjadi seorang pria parubaya berusia 30-an, dan seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an. Hari-hari sepertinya berada dalam sebuah siklus. Hingga suatu hari, biksu tua itu mendirikan sebuah kuil Suantian. Hari-hari berlalu seperti ini, dan segala sesuatunya tampak berjalan baik. Tapi, kacau. Dunia mulai kacau, dan pertempuran terus berlanjut. Pada awalnya, kuil Suantian tidak berpartisipasi di dalamnya, dan para biksu hanya hidup damai hari demi hari. Namun stabilitas ini tidak bertahan lama. Biksu tua itu tahu bahwa bersembunyi adalah hal yang mustahil. Kuil Suantian akhirnya bergabung dengan medan perang. Suara gemuruh bergema tanpa henti. Dari sudut pandang biksu tua, dia berada di medan perang berbahaya sepanjang waktu dan tidak bisa menahan diri. Sampai suatu hari, biksu tua dan dewa kaisar Tianyuan bertemu lagi, keduanya tampak sangat sedih dan sedih. Ini tidak sama dengan yang kita duga sebelumnya. Tetapi dunia ini, bagaimanapun juga, bukanlah keputusanmu dan aku. Ya, keduanya bertemu lagi dan lagi, menyakiti musim semi dan musim gugur berulang kali, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sampai suatu hari, sesosok berjubah hitam dan diselimuti kegelapan datang. Pria berjubah hitam menemukan keduanya, tapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ketiganya sepertinya sudah mencapai kesepakatan. Perang dunia masih berlangsung. Apa yang dilihat oleh biksu tua itu adalah ratusan juta nyawa terbunuh seperti belalang di tangan tokoh-tokoh puncak itu. Tidak ada yang peduli. Yang kuat tidak pernah peduli dengan kehidupan yang lemah. Hingga suatu hari, biksu tua itu melihat bahwa di langit yang jauh, tampak seperti sebuah bintang jatuh dari langit. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak makhluk di seluruh dunia besar Qiankun. Kamu pergi. Suara biksu tua itu dipenuhi kesedihan. Kaisar ilahi Tianyuan telah jatuh. Biksu tua itu sepertinya telah kehilangan seluruh tenaga dan tenaganya, seperti bangkai-bangkai yang telah kehilangan seluruh tenaga dan tenaganya. Dan tiba-tiba suatu hari, biksu tua itu dikelilingi oleh sosok-sosok di dunia yang luas. Proto jiwa, proto tulang, ada kaisar dewa lainnya, suara dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, tetapi biksu tua itu tidak takut dan bergegas ke dalamnya. Buddha berkata, saya tidak akan masuk neraka siapapun yang masuk neraka. Beku tua itu membunuh suatu daerah, tetapi dia sendiri yang mati. Disinilah semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Muyun berdiri dalam keadaan linglung di antara dunia yang hancur. Setetes air mata jatuh tanpa disadari. Menangis. Aku menangis. Muyun berdiri di sana dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Inilah kehidupan Guru Sikong. Sungguh kehidupan yang menyedihkan. Dewa Kaisar Tianyuan, Tuan Sikong, Mu Xiaotian. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Li Changlan, sebenarnya apa yang akan kamu lakukan? Mu Yun tidak tahu, tapi dia perlu tahu. Dengan sekilas sosoknya, Bodhi menghilang dalam sekejap, dan sosok Mu Yun juga menghilang. Muncul lagi di dunia glasir berwarna. Ketika sosok Mu Yun terwujud, sosok wanita muda berpakaian hijau muncul di depan Mu Yun. Selamat, suara perempuan itu berkata dengan sedikit acuh tak acuh, 18.000 tahun, seseorang akan berhasil dalam Taoisme. Siapa kamu? Kamu Xing Sui. Suara wanita itu masih sangat dingin.
Apakah ini masih dunia kaca? Kanan, Mu Yun memandang Ye Xingxue, dan kemudian bertanya, di mana kaisar berkaca? Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Ye Xingxue menjadi aneh, tetapi nadanya masih dingin dan dia berkata, pergi keluar untuk melakukan suatu bisnis. Mu Yun segera berkata, 18.000 tahun, perubahan apa yang akan terjadi di dunia baru? Semuanya tetap sama, jika Anda tidak muncul, mustahil memulai perang besar. Ye Xingxue berkata dengan ringan, ada beberapa orang di sana yang menunggu Li Changlan bergerak, dan Li Changlan pasti akan menunggumu. Ketika Mu Yun mendengar kata-kata itu, ekspresinya tetap tidak berubah. Apakah kamu juga anggota keluarga Ye? Sebelum, Mu Yun memandang Ye Xingxue dan mengerutkan kening. Tapi Ye Xingxue berkata, orang-orang yang pernah Anda lihat, orang-orang dari klan Ye yang muncul di mana-mana di dunia baru ini semuanya adalah anggota klan Ye di masa lalu. Tapi, sekarang, mereka hanya memiliki nama keluarga Ye. Mu Yun mengangguk. Keluarga Ye adalah keluarga kuno nomor satu di dunia, dan bahkan Kaisar Ilahi tidak akan memprovokasinya. Bisa dibayangkan betapa rumitnya interiornya. Aku mau pulang dulu. Saat Mu Yun berbicara, dia melangkah maju. Ye Xingxue juga mengikuti saat ini. Kamu tidak harus mengikutiku. Mu Yun membuka mulutnya dan berkata, saya sekarang berada di alam abadi Dewa Tuhan, dan saya ingin berjalan sendiri. Ye Xingxue berhenti, melihat Mu Yun meninggalkan tempat itu. Melampaui alam Dewa Dao, bukanlah masalah bagi Mu Yun saat ini untuk melintasi semua dunia besar di dunia baru. Orang nyata Tao, mengintegrasikan hukum. Penguasa Tao yang sejati, mengendalikan hukum. Guru ilahi itu abadi, memadatkan ortodoksi. Dalam analisis terakhir, penghalang dunia ini adalah perwujudan hukum. Bagi Mu Yun, yang memadatkan Taoisme, hal itu tentu saja tidak menjadi masalah.